Oke, halo selamat sore semuanya ya teman-teman Cek semua. masuk. Senang banget hari ini berapa yang udah hadir? 360, banyak banget ya. Hari ini eh saya mau bilang sebetulnya pengumuman kelas ini terlalu cepat sehingga teman-teman mungkin nunggunya kelamaan banget sampai ada yang lupa, ada yang terlanjur bikin acara lain gitu ya, tapi nggak apa-apa. Hari ini kita bisa ketemu dan ini adalah kelas keren pertama. Karena ini adalah kelas di Akademi Tulis Buku yang setiap kali ada kelas selalu ribut soal sajen. Soal sajen. Jadi kalau teman-teman mau ikut kelas biasanya oleh Bu Mimin. Bu Mimin itu admin ya, admin dari kelas kita, kelas di Akademi Tulis Buku, selalu mengajak untuk menyiapkan makanan. Makanya kalau teman-teman rajin ikut kelas di Akademi Tulis Buku, rata-rata pipinya udah pada gembul-gembul ya. Udah ikut kelas 3 kali, 4 kali, 5 kali pipinya gembul-gembul. Ya. Yang kedua adalah kelas ini adalah rentetan dari kelas yang sebelumnya kita adakan, yaitu kelas travel writer. Kayaknya nggak bisa dilepaskan ya cerita tentang kuliner dengan kisah-kisah perjalanan. Maka banyak banget video-video channel-channel di YouTube yang mengkaitkan antara jalan-jalan dengan makan-makan. Maka hari ini kalau teman-teman dulu pernah ikut kelas travel writing, maka ini adalah kelas pelengkapnya ya. Bahkan kalau teman-teman belum belum ikut kelas itu, saya yakin beberapa di antaranya adalah teman-teman yang udah biasa bisnis di kuliner nih, kelihatan nih teman-teman yang bergerak di bidang kuliner. Nah, hari ini kita hadirkan teman saya dan keren banget teman saya ini Mas Agung. Ya, dia adalah seseorang yang udah lama banget saya bujuk untuk mengisi kelas di sini, tapi beliau terlalu sibuk sehingga saya nunggu bertahun-tahun untuk bisa mengajak beliau hadir di kelas ini. Tetapi hari ini senang banget beliau udah bisa hadir dan siap untuk berbagi cerita tentang food writing. Ya, nah tapi gini, teman-teman yang belum cukup kenal tentang apa itu Akademi Tulis Buku, kita pengen ceritakan apa itu Akademi Tulis Buku dan berikut ini adalah sekilas tentang Akademi Tulis Buku. Ini adalah sebuah komunitas, ya. Kami adalah komunitas di mana di tempat ini kita tadi seperti di slide di pembuka, kita belajar bareng, sinau bareng, naik level bareng, dan kita akan sukses bareng. Seperti apa sih kelas-kelas atau seperti apa sih profil dari Akademi Tulis Buku? Yuk, kita ingat dulu, kita cek dulu biar teman-teman makin akrab dengan Akademi Tulis Buku. Ya, saya coba share dulu. Nah, itu tadi adalah profil singkat dari Akademi Tulis Buku. Jadi kita banyak mengadakan kelas, baik itu yang seperti hari ini, ya kita ajak beberapa teman, hampir seratusan, kadang juga sampai 200, 300 gitu ya, untuk ikut dalam kelas-kelas gratis, tapi kita juga ada kelas-kelas eksklusif, di mana teman-teman bisa menghasilkan sebuah karya bersama kelas-kelas yang kami adakan. Nah, hari ini sekali lagi saya ingin memperkenalkan sahabat kita yang akan mengisi kelas seru ini, yaitu Mas Agung. Ya, Mas Agung, aku minta maaf ya, ini kebanyakan hurufnya ya, salah ketik namanya ya.
Nggak apa Mas. Nggak apa-apa ya Nanti Mas ya. Tak nanti kasih yang bonus kasih itu. nasi kuning Mas Anang nih. Itu nasi kuningnya udah di bawah tuh. Oke. Nah, Mas Agung ini adalah oke. Geser, 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 geser. Oke, sorry, kok jadi blur? Wajah ganteng saya blur. Mas Agung ini saya ajak karena dia paling kompeten untuk urusan food writing ya. Pertama, ini sedikit pengalaman ya, pengalaman beliau lebih dari 5 sebetulnya ya. Yang pertama, beliau sudah membantu klien meraih Global Hero Award untuk Unilever Global. Keren banget ya. Kemudian membantu Unilever Food Solution Indonesia menjadi sosial media nomor 1 di lingkup Unilever sedunia. Kemudian ketiga, mengisi konten food and beverage untuk website Unilever Food Solution Indonesia sejak 2016. 2016, berapa tahun ya? Itu Mas Agung ya? Kan 2023, pokoknya banyak banget ya. Taruhlah satu artikel satu artikel dari Mas Agung itu seharga 1 juta, maka sejak belasan tahun ini Mas Agung sudah mengantongi banyak pundi-pundi uang. Ya. Kemudian yang keempat, membantu divisi food service untuk Unilever profesional terkait produk kebersihan khusus untuk restoran. Kemudian 5, membuat buku panduan food safety untuk Horeca sebagai bagian dari CSR dari Unilever Food Solution. Aku ajak deh Mas Agung. Nah, biar aku nggak sendirian. Halo Mas Agung. Halo Mas, apa Oh, kabar semuanya? kabar baik. Mas, aku mau mengucapkan selamat ulang tahun dulu deh. Waduh, jangan dibuka Mas. Biar, biar. Sengaja ini kan direkam di seluruh dunia nih. Ulang tahun perkawinan ya Mas ya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Selamat ya. Salam buat Nyonya juga ya. Gitu. Nah, hari ini kita mau ngobrol bareng tentang food writing. Boleh dong sebelum nanti buka slide-nya, food writing itu apa sih Mas? Sebenarnya ini kalau Secuplik aja dulu. dibilang, ya, ya, oke. Ah, Oke, salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya. Ini saya lihat tadi ada dari luar negeri juga ya, luar biasa ini Akademi iya. Penulis Buku nih. Mantap, betul-betul mantap ini. Misinya mulia banget dan insya Allah ini sukses bareng semua ini. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Anang. Tadi mungkin sedikit aja tentang pertanyaan food writing. Itu sebenarnya bagi saya food writing itu hampir sama sebenarnya dengan model-model penulisan yang lain. Basicnya sebenarnya itu adalah tentang penulisan, cuma yang ditulis adalah soal makanan. Tapi bagaimana membuat makanan itu ketika dibaca tulisannya itu bisa membuat orang merasakan nikmatnya makan itu seperti menyentuh, Uh, mencium, uh, kemudian merasakan juga di lidah gitu. Jadi Oke. food writing itu sesuatu yang membuat orang merasa apa ya? Kemudian nanti dia bisa merasakan tempting, ikut merasakan dan akhirnya dia mencoba gitu. Nah, kalau buat teman-teman di bisnis kuliner, kalau saya memberikan pelatihan untuk teman-teman bisnis kuliner, biasanya saya minta untuk bercerita soal makanannya, sejarah makanannya, kemudian bumbu apa saja yang dipakai, kemudian apakah makanan itu warisan dari neneknya atau dan lain Wow. sebagainya. Nah, itu nanti yang kemudian akan buat orang ketika membaca penasaran dan akhirnya datang jajan dan insya Allah nanti jadinya mereka akan makin berkembang bisnis kulinernya. Oke, keren Sekilas banget seperti Mas. itu sih. Oh, Nanti oh. nanti kita bahas lebih Nanti jauh lagi. dibahas ya Mas. Aku Ya. lihat nih ada banyak banget teman-teman dari bisnis kuliner. Jadi ini akan sangat-sangat amat sangat bermanfaat buat teman-teman. Juga buat yang jago-jago makan gitu ya. Biar nanti nggak bisa menahan diri untuk bisa berhenti makan. Maka wajib untuk ikut kelas ini. Mas, silakan Mas. Saya persilakan forum menjadi hak Mas Agung untuk mengisinya. Aku undur diri Oke. sebentar. Oke. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Saya langsung share aja dulu sebentar. Saya open dulu slide-nya. Ya, apakah sudah jelas semuanya? Sudah jelas Mas. Sudah, oke. Nah, ya, terima kasih sekali lagi Mas Anang. Saya dikasih waktu sampai 2 hari untuk mengisi kelas ini. biar ini benar-benar bisa dipraktekkan. Jadi hari ini saya akan mengisi tentang food writing class terkait sama food writing class ini. Sebenarnya tadi sudah saya singgung sedikit
Jadi food writer itu sebenarnya manfaatnya banyak banget. Kalau saya kasih judul kecil di sini, bikin dompet dan lidah gampang ngiler. Kenapa? Karena secara manfaat nanti saya akan menjelaskan. Jadi topik saya ini di hari ini, kok nggak bisa. Nah, secara manfaat ini nanti yang akan saya bahas. Kalau makan di restoran fine dining itu biasanya ada 3 tahap. Kita dikasih pertama itu appetizer, makanan awal, makanan pembuka, kemudian main course, makanan utama, lalu dessert itu untuk makanan penutupnya. Nah, ini nanti saya akan tutup dengan Q&A. Jadi apa yang saya akan dibahas di appetizer ini, saya akan membahas apa sih food writing itu dan keuntungannya menguasai food writing itu apa. Kemudian main course-nya itu nanti how to-nya saya akan jelaskan. Kemudian dessert-nya ini saya bagian sisi menarik lain tentang food writing dan mungkin bocoran sedikit yang mungkin bisa teman-teman manfaatkan. Kemudian Q&A nanti kita ngobrol bareng sama dipandu oleh Mas Anang. Nah, sedikit tentang saya. Jadi kalau tadi diceritakan oleh Mas Anang, saya dari tahun 2008 itu mendirikan usaha namanya Dapur Tulis. Itu sebuah jasa konten profesional bersama istri saya. Pertama, pada saat itu saya mendapatkan klien dari Singapore Tourism International atau Singapore Tourism Board. Kebetulan waktu itu diminta untuk membuat sejumlah tulisan terkait dunia entertainment, khususnya termasuk bagiannya yaitu restoran dan kafe di Singapura. Uniknya, nah ini uniknya, pada saat itu saya dikasih kesempatan untuk mengerjakan proyek ini sampai 2 tahun, tapi selama 2 tahun itu saya belum pernah ke Singapura. Jadi saya membayangkan ambience-nya seperti apa dari hasil riset dan lain sebagainya. Nah, itulah yang saya lakukan pada saat itu. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian saya mendapatkan kepercayaan dari Unilever Food Solutions, yaitu divisi food dari Unilever seperti Kecap Bango, Royco, Sariwangi dan lain-lain. Dan divisi Unilever Profesional ini untuk home care-nya kayak Rinso. Kemudian kalau untuk yang di dapur itu ada Sunlight untuk cuci-cuci dan sebagainya. Nah, kuncinya apa sih dari pengalaman saya selama dari tahun 2008 itu? Nikmatilah menulis seperti sedang memasak. Kenapa? Karena memasak itu pasti selalu ingin memberikan rasa paling enak untuk disajikan. Jadi ini kunci dasar utama pada saat mau membuat food writing atau menulis tentang makanan. Saya nyebutnya sebenarnya general ya, bukan hanya makanan, tapi food and beverage. Food and beverage itu makanan dan minuman. Bisnis itu sangat luas, makanan itu sangat luas bisnisnya. Termasuk kalau teman-teman mungkin kemarin sempat viral, Karen's Diner, makan bayar mahal tapi dimarah-marahin, itu sebenarnya konsep juga di food writer. Nah, apa yang saya lakukan selama ini? Saya melakukan yang namanya food writing, yaitu membuat storytelling apapun tentang bisnis food and beverage. Jadi bagaimana membuat tulisan-tulisan tentang food atau tentang beverage atau tentang minuman itu bisa punya cerita untuk bisa dibagikan, baik melalui media sosial maupun artikel. Kalau saya di Unilever Food Solutions, kita membuatkan artikel website mereka. Nah, kemudian yang saya lakukan juga untuk memperkuat tulisan itu, saya juga membuat yang namanya food photo. Jadi di situ saya membuat konten berupa foto-foto makanan. Kita meminta para chef untuk membuatkan makanan, kemudian kita stylist. Itu sebenarnya bahasa visual dari food writing. Jadi food writing itu bukan sekedar tulisan, tapi juga mencakup juga food photo. Yang ketiga, selanjutnya food research yang tadi saya lakukan, yang saya tadi cerita, saya 2 tahun dipercaya oleh Singapore Tourism Board untuk menulis tentang restoran, kafe, dan beberapa tempat entertainment di Singapura, tanpa saya belum pernah ke Singapura. Jadi yang saya lakukan adalah food research pada saat itu, melakukan research. Jadi merusak sebanyak mungkin data-data tentang, misalnya saya mengangkat restoran tertentu di Singapura, kemudian tempat-tempat yang paling menarik untuk mencari makanan enak di Singapura, tempat-tempat jajanan kaki lima di Singapura. Jadi saya melakukan food research. Nah, kemudian yang saya lakukan juga di food writing itu adalah food marketing. Jadi kalau saya, karena kita sudah menjadi perusahaan berbadan hukum, ber-PT, ketika berhubungan sama Unilever Food Solutions itu salah satu yang kami lakukan,
adalah membangun ide dan marketing seputar dunia food and beverage untuk membantu klien-klien kami. Nah, di apa yang saya alami selama belasan tahun ini, menurut saya di dunia food writer itu penulis adalah seorang seniman. Jadi bisa dibayangkan seniman itu biasanya mungkin terkait sama dunia kreatif, dia bisa melukis, dia bisa membuat animasi, dia bisa membuat tulisan, serba bisa itu saya garis bawahi dengan senjata panca indera. Kenapa? Karena makanan itu ketika tampil secara visual itu jauh lebih menarik. Visualnya itu bisa dalam visual benar-benar visual, bisa juga dalam bentuk tulisan. Nanti saya akan jelaskan bagaimana ketika visualisasi itu bisa menjadi bentuk tulisan yang membuat orang untuk tertarik membaca. Nah, peluangnya seperti apa? Ini saya dapat data ini 2017 ya, saya data terbaru belum ketemu. Industri kuliner itu menyumbang 410 triliun PDB-nya Indonesia. Itu sekitar 40% industri kreatif ditopang oleh industri kuliner. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya industri kuliner ini, dan itu berasal dari 5,5 juta pelaku industri kuliner. Nah, teman-teman bisa membayangkan bagaimana ketika nanti teman-teman masuk sebagai food writer yang profesional, ada sekitar 5,5 juta pelaku industri kuliner di Indonesia saja yang bisa dibantu oleh teman-teman. Dan itu bisa jadi bisnis yang sangat gurih, sangat menarik, sangat teman-teman bisa melakukan apapun yang terkait sama dunia makanan itu, kemudian itu bisa menghasilkan cuan. Ya, jadi ini yang gambaran yang saya dapatkan dari bisnis food dan food writing pada khususnya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau ini tadi pesertanya sudah 50 lebih. Ini sama-sama saling menulis tentang food writing, tentang tulisan-tulisan tentang makanan. Jangan pernah takut ada pesaing. Karena apa? Ini 5,5 juta. Misalnya nih, 5,5 juta, 10%-nya aja 550.000. Kita 50 orang ini menulis bisa sekitar 100 karya. Misalnya itu diuangkan ya. Jadi industrinya sangat besar. Jadi kalau teman-teman nanti mau menggeluti dunia food writing ini sangat lebar, sangat besar, sangat luas kemungkinannya untuk bisa menghasilkan penghasilan tambahan, baik secara freelance maupun profesional. Saya pun dulu mengawalnya sebagai freelance ya. Jadi berkembang, kemudian saya membutuhkan teman-teman, kemudian ada tim, lalu kemudian berkembang jadi profesional. Nah, ini saya memberikan gambaran saja. Mungkin kalau teman-teman ada pernah tahu sosok ini, Mbak Ade Putri, ini seorang food storyteller yang rajin mengenalkan menu Indonesia ke dunia. Jadi ada profesi yang namanya di food writing ini ada food storyteller. Dia adalah profesi penulis atau pencipta konten yang banyak bercerita tentang masakan dan menu-menu makanan. Biasanya mereka mengawali pertama itu dari blog. Nah, nanti kita coba juga untuk bisa mengenalkan bagaimana itu bisa menjadi penghasilan tambahan atau bisa menjadi portfolio teman-teman. Lalu menulis di artikel di media massa hingga membuat aneka video di media sosial. Atau sebaliknya, tidak berlaku linear, tapi ini bisa sebaliknya. Teman-teman bisa bikin video dulu, misalnya lagi jajan nih, kemudian difoto atau divideokan, kemudian di-share, itu juga sudah menjadi bagian dari food writing. Jadi saya tidak pernah mengkotakkan food writing itu hanya menulis, tapi saya membuat food writing itu sebagai bagian dari industri kreatif yang terkait sama dunia konten secara umumnya. Nah, saat ini teman-teman mungkin bisa melihat banyak sekali food blogger atau vlogger yang ternama, kemudian ini menjadi profesi yang sangat menghasilkan. Nanti ada contohnya juga. Kemudian mereka bisa kerjasama. Kalau saya dulu ketika masih profesional sebagai wartawan, saya beberapa kali diundang restoran. Saya sempat berkunjung ke beberapa tempat yang kalau saya harus bayar sendiri, itu saya harus berpikir 1.000 sampai 1 juta kali. Tapi alhamdulillah karena mendapati profesi itu dipercaya, kemudian saya bisa merasakan makan di sana. Nah, satu lagi terkait sama food writing ini juga dilakukan oleh Pak William Wongso. Ini kebetulan yang ada di sebelah kiri itu saya membantu membuatkan sedikit kata pengantar tentang food writing, tentang kuliner Indonesia, karena waktu itu saya diminta oleh
Unilever Food Solution yang membantu penerbitan buku ini. Jadi tulisan saya yang di bagian ini saya bercerita tentang sejarah makanan-makanan di Indonesia dan sebagainya, yang kemudian itu bisa menjadi pembuka di bukunya Pak William Wongso ini. Nah, ini yang tadi sempat disinggung oleh Mas Anang. Jadi pada saat pandemi dulu, itu semua bisnis makanan hampir drop. Dan kita berdiskusi bagaimana supaya bisa membantu teman-teman di bisnis kuliner. Saya membantu klien, dalam hal ini Unilever Food Solution, ini kebetulan ada namanya chef, ini eksekutif tertingginya di Unilever Food Solution Indonesia, namanya Chef Gun Handayana. Kita akhirnya membuat konten bagaimana membantu teman-teman industri kuliner untuk bisa berjualan secara online, kemudian bagaimana menentukan standar masakannya supaya higienis dan lain sebagainya. Dan apa yang dilakukan itu? Nah, ini saya nyempil di sini nih, ada foto di bagian sini nih. Ini kita membuatkan foto makanan dan lain sebagainya, dan alhamdulillahnya kemudian dari apa yang dilakukan oleh Chef Gun Handayana ini bersama tim dari OFS dan dibantu kami juga, mereka mendapatkan penghargaan Global Heroes dari Unilever pusat. Unilever pusatnya itu di Belanda. Jadi ini secara keseluruhan setiap tahun itu memberikan penghargaan Global Heroes. Nah, ini Chef Gun Handayana dan tim ini dianggap memberikan dampak yang sangat positif terhadap industri kuliner di Indonesia, dan itu bisa jadi contoh bagi industri kuliner di dunia lainnya, di berbagai dunia negara yang lain. Nah, ini salah satu prestasi yang menurut kami saya juga amazing, karena Chef Gun ini akhirnya memberikan penghargaan yang sangat membuat kami senang juga, karena kita berada di balik semua kesuksesan itu. Nah, ini yang saya cerita tadi, karena ini kita bicara appetizer dulu ya. Jadi ini saya menggambarkan ada satu YouTuber yang sangat terkenal, namanya Magdalena. Dia masuk 10 besar YouTuber khusus makanan, dan penghasilannya ini. Amazing ya. Penghasilannya 40-600 juta setiap bulan. Jadi tidak perlu jadi direktur BUMN atau direktur ini untuk mendapatkan penghasilan seperti ini. Tapi tentu semua melalui proses. Ini namanya Magdalena, dan saya tahu beberapa juga food blogger lain yang penghasilannya juga luar biasa. Ini kalau kita bicara soal penghasilan dari food writer. Nah, kita masuk ke main course. Kalau tadi kita bicara soal appetizer, lalu bagaimana memulainya sih sebenarnya dari profesi. Saya nyebut profesi ya, karena ketika ini digeluti secara profesional, ini benar-benar bisa menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat buat kita, baik secara keuangan maupun secara profesional, personal branding kita juga. Bagaimana memulainya? Nah, ada 3 hal yang mungkin saya bagikan. Sebenarnya banyak sih, tapi yang paling menurut saya yang paling paling mudah untuk dipraktekkan itu berangkat dari 3 hal ini. Berangkat dari yang kamu tahu, yang kamu nikmati, dan yang bikin FOMO. Nanti saya jelaskan sedikit-sedikit. Yang pertama yang kamu tahu itu ada, tulis saja yang kamu paham dan bisa bagikan ke orang lain. Jadi ketika kita sudah tahu sesuatu, kemudian kita bisa mendeskripsikan tentang rasanya, tentang bahannya, tentang harganya, tentang kualitas rasanya, dan sebagainya, nanti teman-teman akan bisa menuliskan sesuatu yang original, yang bisa dirasakan, dan experience-nya itu bisa dibagikan. Nah, ini nyambung juga sama yang kamu nikmati. Jadi ketika kita datang ke satu restoran, kita datang ke satu industri kuliner, kita bisa bercerita sebanyak mungkin dari segala macam sudut pandang. Mau rasanya, suasananya, harganya, Instagramable-nya, dan lain sebagainya. Termasuk mungkin kalau kemarin, ya ini yang saya contohkan, yang bikin FOMO. FOMO itu adalah fear of missing out. Jadi takut ketinggalan, takut dibilang kuno, takut dibilang basi, takut dibilang nggak ikut perkembangan zaman. Jadi ini FOMO ini dikembangkan juga oleh teman-teman marketing, FOMO marketing. Jadi sekarang banyak sekali hal-hal yang sangat viral, sangat cepat viral, dan kemudian sangat cepat juga hilangnya,
Termasuk kalau teman-teman ngikutin Mixe. Ikutin nggak Mixe? Saya suka susah kalau nyebut namanya mana yang benar Mixue lah, pokoknya Mixu gitu aja. Nah, itu viralnya itu sangat dikonsep sebenarnya. Dari mulai kemungkinan besar putranya Pak Jokowi, Mas Gibran itu kan sering banget pakai kalungnya Mixu itu, yang ada minumannya. Itu udah bentuk promosi itu. Kemudian jangan biarkan pikiranmu kosong. Kalau pikiranmu kosong nanti tiba-tiba akan diisi atau dikontrak sama Mixu. Itu satu konten yang kemudian membuat semuanya bisa viral, bikin FOMO. Jadi ketika kita membuat satu penulisan, kalau saya di sini mungkin karena saya datang ke satu restoran, saya bisa bercerita tentang pengalaman sebagai yang pertama. Di situ untuk bisa dibagikan, kemudian orang-orang akan datang karena membaca tulisan saya. Nah, kita bisa meng-create itu. Jadi 3 hal ini yang kamu tahu, yang kamu nikmati, yang bikin FOMO, itu bisa kita manfaatkan untuk membuat tulisan food writing. Nah, ini sedikit kunci saja. Ini ilmu yang saya dapat pada saat saya dulu kan mahasiswa komunikasi Gajah Mada. Pada saat saya kuliah, saya nggak merasa bahwa ini sesuatu yang sangat penting. Saya hanya menghafalnya karena saya butuh nilai untuk dapat nilai bagus di ujian. Ini teori yang disebarkan oleh Wilbur Schramm tahun 1954, jadi sudah lama banget, tentang teori komunikasi. Komunikasi yang bagus, komunikasi yang gampang, komunikasi yang sangat mudah untuk menjangkau audiens atau khalayak, itu sebenarnya cuma 2 kuncinya. Kesamaan field of experience, kesamaan pengalaman, sama kesamaan referensi, frame of reference. Jadi 2 hal itu aja. Nah, terjemahnya adalah apa? Inilah yang terjemahnya dari FOMO itu tadi. Kalau kita pengen menyampaikan pesan kepada audiens yang anak-anak muda, kita gunakan bahasa anak muda. Experience-nya harus experience ala anak muda. Referensinya harus referensi ala anak muda. Pun begitu kalau kita sekarang, kalau teman-teman ke Jogja, itu ada 2 kutub. Satu kutub kafe yang kekinian, satu kutub jajanan ala kopi klotok, yang itu makanan-makanan kayak lodeh, makanan krecek, dan lain sebagainya yang sangat kuno, kemudian dikemas baru. Dan itu anak-anak muda pun datang. Tapi itu sebenarnya dikonsep dengan dalam tanda kutip ini tadi, kesamaan referensi. Oh, ternyata masa lalu dulu, referensinya simbah-simbah kita atau orang-orang tua kita, itu ada masakan seperti ini toh. Nah, itulah yang kemudian membuat orang jadi penasaran. Gimana sih rasanya masakan zaman dulu? Kemudian kalau diolah seperti kekinian. Nah, ini dua konsep inilah yang menurut saya sangat bisa dipegang ketika kita membuat tulisan apapun sebenarnya, bukan cuma buat food writing. Jadi kita cari, misalnya kita mau menulis tentang misalnya gudeg lah. Kita coba cari gudeg yang disukai anak muda itu seperti apa sih? Makanan yang sekarang disukai anak muda seperti apa? Kita masukkan experience di situ yang terkait sama anak muda. Lalu frame of reference-nya seperti apa? Jadi ketika teman-teman nanti menulis, ini akan mendapatkan satu sensasi yang sama dengan apa yang diinginkan oleh si pembaca. Jadi 2 hal ini yang menurut saya ketika itu dipakai di apapun, tulisan jenis apapun, itu akan bisa membuat teman-teman nanti bisa menuliskan sesuai dengan harapan pembaca. Nah, rangkumannya adalah apakah tulisan Anda, tulisan teman-teman, itu bisa dalam tanda kutip dimakan dan dinikmati sampai ke titik terakhir. Jadi ketika kita membaca, kita menulis, kita harus menempatkan diri untuk menjadi seorang pembaca yang baik juga. Kita coba baca tulisan kita tentang food itu, lalu kita rasakan feels-nya, apakah tulisan itu bisa membuat kita merasa memakan dan menikmatinya sampai ke suapan terakhir, ke titik terakhir. Nah, itu nanti kita, di situ fungsinya nanti kita akan mengedit tulisan. Tapi di awal kita menuliskan itu sesuai dengan teori tadi. Harus menggunakan frame of reference sama field of experience yang sama dengan target membaca kita. Nah, konsep itu yang saya gunakan juga sebelum kita menulis. Ini saya menyebutnya the why akan menentukan the way-nya.
Mengapa itu akan menentukan jalan kita untuk membuat satu tulisan. Jadi untuk mengedit tulisan nanti pada saat kita sudah selesai bercerita atau membuat storytelling tentang tulisan tertentu yang terkait sama makanan, itu kita perlu bertanya, mengapa tulisan ini penting untuk ditulis? Lalu bagaimana tulisan ini bisa berdampak? Kalau kita bisa membantu teman-teman UKM, kayak tadi saya membantu tim dari Unilever Food Solutions, itu tulisan itu bisa berdampak seperti apa sih? Oh, ternyata bisa membantu teman-teman UKM kuliner. Caranya gimana? Caranya bikin makanan-makanan yang bisa dikemas, dijual dengan mudah dan higienis. Itu kemudian saya waktu itu membuatkan buku panduan food safety. Nah, makanya dari panduan itulah mereka kemudian bisa membuat satu paket-paket produk makanan yang ketika dikirim lewat online dan sebagainya itu bisa lebih higienis. Lalu bagaimana tulisan ini bisa mempengaruhi emosi pribadi seorang pembaca? Jadi ketika kita menulis, kita membayangkan sesuatu, nanti lebih detailnya nanti akan dijelaskan di slide berikut. Emosi itu seperti nostalgia, kita dulu pernah dimasakan oleh ibu kita, nenek kita, atau pernah kita waktu pacaran, kita menikmati makanan tertentu yang disukai oleh pasangan kita gitu. Nah, ini emosi-emosi inilah juga bisa dilibatkan untuk membuat satu tulisan di food writing. Kemudian bagaimana ini tadi bicara soal frame of reference sama field of experience, bagaimana orang bisa merasakan hal yang sama dengan yang saya rasakan. Jadi ketika saya makan, saya bisa merasakan makan enak ala bintang 5, tapi dengan harga kaki 5 itu seperti apa sih? Apakah tampilannya? Nah, sekarang kalau teman-teman mungkin mencari tahu di internet itu ada di Pasar Cihapit di Bandung, itu ada restoran fine dining yang mau makan aja harus pesan tempat itu bisa sampai 2 bulan. Padahal tempatnya kecil, di pasar, nyarinya juga lumayan susah. Nah, disitulah itu bercerita. Masakan-masakan Indonesia yang dibuat secara konsep fine dining. Fine dining itu yang makanan yang sangat proper, ada tadi ya, appetizer, ada main course, ada dessertnya. Itu bisa membuat orang jadi tertarik dan penasaran. Dan itu tadi, dampaknya dia 2 bulan untuk bisa makan di sana. Bayangin, 2 bulan. Nah, terakhir, why-nya adalah mengapa tulisan ini bisa membuat orang menulis hal lainnya tentang hal ini. Ini terkait sama virality ya. Virality itu bagi saya bukan sekedar orang meng-share tulisan kami, meng-share tulisan kita. Tapi justru virality itu adalah ketika orang meng-share, me-reshare tulisan atau karya kita dengan versi mereka sendiri. Jadi mereka menulis ulang, atau membuat satu tulisan baru, atau membuat karya baru, atau kalau di dunia food itu biasanya ada recook. Teman-teman chef itu sering, ayo tolong tunjukkan hasil recook kamu gitu. Ada tantangan membuat masakan versi kamu. Nah, ini viralitas yang menurut saya benar tuh seperti itu. Jadi bukan semata disebarluaskan oleh orang lain ke sebanyak-banyaknya khalayak atau audiens, tapi juga sebisa mungkin adalah bagaimana orang membuat karya baru dari tulisan itu. Nah, itu yang nanti akan menentukan the way-nya tulisan itu bisa sampai ke audiens dan kemudian bisa memicu orang-orang untuk bisa penasaran dan kemudian datang ke restoran kita atau tempat makan kita. Nah, caranya gimana? Nah, ini langsung saya ada 5 teori yang saya pakai terus untuk untuk membuat tulisan terkait sama makanan. Tulis dengan panca indera. Jadi kita kan punya 5 panca indera ya. Panca itu 5 ya. 5 panca indera. Jadi kita bagaimana bisa menyajikan tulisan, misalnya ini kalau saya menggambarkan itu di contoh ini adalah tentang buah durian. Kita ingin pembaca melihat warna buah durian itu yang matang seperti apa sih? Apakah hijau, semu kuning, apakah bentuknya seperti apa? Kita buat orang itu benar-benar merasakan, melihat sendiri warna buah durian itu. Lalu rasa, indera perasa, kulit kita. Merasakan sakitnya menyentuh duri-duri tajamnya durian.
Itu juga bisa kita ungkapkan di tulisan. Lalu mencium aroma manisnya, itu indera penciuman. Kita biarkan pembaca itu berimajinasi tentang rasa manisnya. Aromanya seperti apa sih? Aromanya musangking itu gimana sih? Bandingkan dengan aroma mungkin buah durian Petro atau buah durian Medan gitu. Pasti beda kan? Lalu sensasi pendengaran. Itu ketika membelah buah durian gitu. Ada suara itu wah, puas banget, apalagi kalau duriannya masih masih agak susah dibuka, dan ketika dibuka terus langsung tercium baunya, itu sesuatu yang sensasi yang bisa kita tuliskan. Dan terakhir adalah indera perasa. Kita gambarkan juga bagaimana ketika buah durian itu masuk ke mulut pelan dalam gigitan pertama itu lelehnya itu seperti lelehnya es krim, pelan-pelan. Es krimnya es krim gelato, bukan es krim gosrok yang begitu ditelan langsung jadi cair. Gelato pelan-pelan gitu. Kemudian meleleh. Kok saya jadi lapar ya? Itulah fungsi kita menulis tentang food. Bagaimana membuat orang lapar hanya dengan membaca tulisan. Makanya satu tips pertama adalah tulis dengan panca indera. Kemudian tips yang kedua adalah melibatkan emosi. Nah, ini tadi sudah sempat saya ceritakan. Buat kalimat yang membuat orang bisa merasakan nostalgia atau memunculkan ingatan masa lalu. Contoh ini, saya contoh aja ya. Aku sudah lupa masakan nenek, tapi begitu menggigit daging masak rica-rica itu, aku teringat pernah berpeluh keringat saat makan daging rica buatan nenek. Pedasnya minta ampun, tapi lidah tak bisa berhenti terus mengunyah dan mengulum. Jadi ada emosi bagaimana kita membuat makanan itu terasa membawa kita ke masa lalu. Ke masa ketika kita waktu itu dimasakkan oleh orang tua kita, nenek kita, atau siapapun. Kita libatkan emosi. Kemudian orang tiba-tiba teringat, oh iya ya, dulu saya pernah dimasakkan nenek, pedes banget. Pedesnya membakar lidah. Nah, itu yang kemudian nanti bisa disajikan sebagai tulisan yang melibatkan emosi. Lalu yang ketiga, tips ketiga adalah menceritakan pengalaman. Jadi ketika kita menulis makanan, itu tidak selalu soal rasa yang kita bahas. Tulis juga pengalaman sepanjang perjalanan menikmati makanan. Karena pengalaman inilah yang kemudian nanti akan membuat kita, tulisan kita kaya. Contoh ini, menunggu berapa porsi lagi, Pak? Masih 122 pesanan lagi, Mas. Membayangkan menunggu 10 porsi saja sudah kelamaan. Ini 100 porsi lebih. Lidahku tiba-tiba jadi penyangga tubuh agar tidak pingsan. Bayangkan menunggu 3 jam. Memang lidah ini selalu kompak dengan rasa penasaran. Ini sebenarnya dulu tulisan lama saya, waktu saya membahas tulisan, ada dulu kalau pernah ke Jogja, di alun-alun selatan, alun-alun utara, alun-alun utama yang dekat sama keraton, di pojokan, itu ada namanya bakmi Pak Pele. Itu kalau teman-teman sempat ke Jogja, mampir ke sana. Saya nggak tahu udah lama banget nggak ke sana, tapi dulu saya ingat banget, saya nunggu sampai 122 porsi. Dan itu benar-benar 3 jam, dan kita didatengin banyak pengamen di situ. Tapi pengamennya keren-keren, bukan cuma nyanyi yang ala jerang-jerang, tapi pengamen yang keren-keren. Nah, pengalaman itulah yang kemudian saya tuliskan. Ini tulisan lama. Bayangkan, nunggu 10 aja udah lama, ini 122 pesanan. Nah, kemudian tips yang keempat, cari kata ganti yang lebih personal. Misalnya, jangan gunakan kata enak, tapi misalnya ganti dengan manisnya pas, atau AC-nya tidak bikin lidah jadi keluh misalnya. Atau ganti kata dapur misalnya dengan studio MasterChef mengolah daging masterpiece-nya. Atau ganti kata pedas dengan membakar lidah. Jadi ada banyak kata. Ini memang kita harus banyak bermain kata-kata, mencari bahan di kamus dan sebagainya, membaca juga tulisan orang lain, sehingga kita ketika menyusun kata-kata itu jadi lebih kaya. Perbandingan saja ya. Kalau teman-teman pernah mendengar bahasan makanan dari almarhum Pak Bondan Winarno, dulu kan
Beliau seringkali membahas makan maknyus itu. Nah, dibandingkan dengan vlogger-vlogger yang sekarang. Kalau teman-teman coba cari video YouTube-nya, itu beda banget. Pak Bondan kaya banget dengan kata-kata. Kaya banget dengan pilihan-pilihan kalimat-kalimat yang membuat kita jadi membayangkan gitu. Kalau sekarang ya mungkin sangat terbantu dengan visualisasi ya. Sehingga dengan kata-kata tertentu misalnya tadi kata enak dan lain sebagainya itu sih nggak masalah. Tapi bagi saya sebagai seorang penulis, apa yang dilakukan oleh Pak Bondan itu jauh lebih powerful ketika dibandingkan dengan hanya sekedar visualisasi. Kemudian ini dimasaknya berapa jam supaya bumbunya meresap dan sebagainya. Pak Bondan bisa mempersonifikasi itu dengan analogi-analogi yang sangat membuat kita bisa bermain-main dengan pikiran kita. Nah, ini tips lain yang saya bagikan, masukkan unsur visualisasi tindakan. Ini tulisan lama juga, tapi waktu itu mulai tren tentang Wagyu A5. Wagyu A5 itu Wagyu yang paling mahal. Kalau kita beli, kita dikasih sertifikat, saking mahalnya. Nah, ini saya tulis waktu itu, mengunyah daging Wagyu A5 itu seperti sensasi mendaki gunung. Capeknya sampai ke puncak, tak terbayangkan. Tapi ketika di atas, pecah semua lelah. Harga Wagyu yang membuat ragu dompet kita, langsung leleh oleh kelembutan daging di tiap gigitan. Seperti terbang menabrak awan, ini kan tadi di puncak naik gunung, tebrak menabrak awan, lalu beradu dengan hamparan karpet pemandangan hijau yang menenteramkan di bawah. Jadi ada visualisasi kita seperti naik gunung gitu. Ini teman-teman bebas bervisualisasi ya. Ini pada saat itu saya membandingkan dengan naik gunung karena memang pada saat itu sempat dengan usia yang sudah sekian ini coba jalan-jalan ke tempat yang agak tinggi dan ternyata ngos-ngosan gitu. Makanya muncul tulisan ini gitu. Jadi kita bisa membandingkan macam-macam lah, terserah. Ini yang dilakukan, saya mencontoh ini guru saya, bagi saya Pak Bondan salah satunya. Beliau sering banget memasukkan unsur-unsur visualisasi ini jadi tulisan. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau. Nah, setelah kita tadi ada 5 hal tadi ini, jadi menulis dengan panca indera, kemudian melibatkan emosi, menceritakan pengalaman, menggunakan kata ganti yang lebih personal, dan memasukkan unsur visualisasi tindakan, apa yang harus kita lakukan supaya food writing kita itu bisa mendatangkan penghasilan tambahan buat kita. Nah, salah satunya ini. Ada 6 hal ini. Pertama yaitu temukan ceruk kita, niche kita. Kalau di market, kita harus tahu persis apa sih yang mau kita tulis, apakah kita menguasai tentang resep masakan, apakah kita menguasai tentang misalnya sejarah masakan dan lain sebagainya. Tulis apa saja yang paling membuat kita nanti mudah dikenal orang. Kemudian, nah ini saran saya kalau masih pemula, mungkin menampilkan tulisan dengan membuat blog pribadi. Atau mungkin bisa juga mencoba langsung menulis di sekarang kan banyak banget blog-blog yang disediakan kayak misalnya Detik, ada Kumparan, ada Mojok dan lain sebagainya. Itu bisa kita jadikan arena untuk kita belajar menulis. Ini harus kita lakukan. Atau misalnya kita datang ke restoran, kita review langsung, kita tampilkan di media sosial kita. Nah, itu salah satu cara kita untuk bisa mengasah kemampuan menulis kita tentang food writing. Nah, kemudian selanjutnya membangun rekam jejak penulisan. Ini sangat penting. Jadi bisa dikatakan perjalanan saya dari tahun 2008 sampai 2023 ini saya mengumpulkan banyak sekali portfolio dan mungkin juga teman-teman sekalian dan saya yakin punya karya-karya yang lain. Mungkin kalau misalnya tadi Mas Anang cerita teman-teman yang pebisnis kuliner bisa coba tuh digali lagi tulisan-tulisan lamanya kemudian di-create, ditulis ulang. Itu pasti akan sensasinya pasti akan berbeda ketika menulis pertama kali dulu sama yang sekarang. Nah, coba diperkaya dengan apa yang kekinian. Misalnya kayak Karen Steiner. Dulu saya ingat
betul di waktu saya kuliah di UGM itu ada restoran yang namanya Mbok Galak. Itu kalau kita makan itu ibu pemilik restoran itu judes, tapi teman-teman makan aja di situ. Nah itu sekarang saya ngelihat, makanya ketika saya melihat Karen's Diner yang orang makan malah dimarah-marahin itu, wah ini malah zaman dulu ini. Nah itu ketika teman-teman punya nilai seperti itu, cerita masalah seperti itu, mungkin bisa ditularkan. Pembacanya mungkin terbatas, tapi ketika ketemu sama yang pas, ketemu cerita nostalgia yang sama, misalnya sama-sama orang UGM yang pernah makan di situ, udah pasti itu nanti akan ada hook-nya, akan menciptakan keterkaitan orang secara emosional terhadap tulisan itu. Jadi dengan rekam jejak itu nanti bisa diperkaya dengan tulisan-tulisan lama atau yang sekarang kekinian apa. Nah, kemudian yang saya sarankan berikutnya untuk membuat kita punya hasil yang bagus, yaitu dengan cara mencoba berkompetisi. Ini cara yang sangat bisa membuat kita nanti merasakan ups and down-nya sebagai seorang penulis. Coba nulis misalnya di media massa atau di media-media yang teman-teman, banyak sekali media-media travel yang itu nanti misalnya bahkan termasuk di TripAdvisor, mereka sering banget mengadakan lomba-lomba, misalnya di Traveloka atau tiket.com dan sebagainya. Itu mereka kalau di sini misalnya ada pergi kuliner, ada banyak sekali lomba penulisan tentang makanan. Ada banyak sekali lomba penulisan tentang restoran. Nah, itu teman-teman bisa memanfaatkan itu. Coba untuk berkompetisi. Dari situ nanti teman-teman akan bisa menghasilkan karya yang, oh ternyata tes orang ketika membahas tentang penulisan di media ini beda dengan media ini. Kompas beda banget dengan Tempo. Kemudian misalnya Detik itu beda banget sama Mojok. Nah, itu teman-teman nanti dari situ akan merasa tertantang ketika kok tulisannya aku nggak dimuat ya. Nah, apa sih masalahnya? Nah, itu bisa ditanyakan ke editornya. Oh, ternyata ini. Nah, dari situ nanti teman-teman bisa mengupgrade skill kemampuan menulis. Nah, selanjutnya yang sangat-sangat penting, yang ini sudah dibantu juga oleh Mas Anang, tadi udah 3.000 lebih anggota komunitas di Akademi Penulis Buku. Luar biasa banget ini Mas Anang. Itu membangun jaringan. Jadi teman-teman begitu masuk ikut kelas-kelasnya Mas Anang ini, itu di situ sudah ada 3.000 orang yang bisa tershare apapun hasil karya teman-teman. Kemarin Mas Anang membagi tips dan lain sebagainya, itu ke-share ke sekian ribu orang. Nah, ini yang akan sangat-sangat bermanfaat buat teman-teman untuk nanti bisa membangun rekam jejak tentang tulisan-tulisan teman-teman, bahkan membangun network. Teman-teman kalau misalnya membuat satu contoh tulisan, kemudian menawarkan, ini loh saya bisa menulis tulisan tentang makanan, itu bisa masuk ke komunitas-komunitas itu. Lalu yang paling sering kadang dilupakan itu membangun jejaring itu melalui Facebook. Ini mungkin sudah agak ditinggalkan oleh generasi kekinian, Instagram. Tapi oleh generasi-generasi yang sekarang sedang mature, jadi level-level manajer ke atas, itu justru masih ada di Facebook. Nah, masuklah Facebook Group. Coba masuk ke Facebook Group yang di situ terkait sama seputar makanan. Masuk ke situ, nanti bahas di situ, nulis di situ, share di situ, pengalaman di situ. Itu pelan-pelan, insya Allah ya, saya dari beberapa kali pengalaman, ada aja yang nanya, Mas, bisa nggak bikinin tulisan tentang ini? Udah itu, udah dapat 1, 2. Kalau ada 1, yakinlah, insya Allah pasti akan ada yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu kita masuk ke jejaring ya, kita masuk ke Facebook Group. Tapi kalau misalnya Facebook grupnya udah orang jualan, ya langsung aja. Jualan nih, saya bisa menulis ini, kemampuan saya ini, portfolio saya ini. Nah, yang terakhir adalah tentang evaluasi dan perbaikan. Saya seringkali juga mendapatkan kritikan terhadap tulisan-tulisan saya ketika ditolak oleh penerbit, ditolak oleh media massa, dan sebagainya. Tapi dari situ saya merasa justru memperkaya kemampuan ketika, oh ternyata
media ini tidak muat tulisan saya bukan karena hal prinsip, ternyata karena memang di situ pasarnya beda. Begitu saya masukkan ke media yang lain, langsung diterima. Jadi jangan pernah patah semangat dengan adanya kritikan, justru jadikan itu sebagai masukan. Termasuk ketika saya membantu di Unilever Food Solutions maupun Unilever Profesional, itu kita selalu ada evaluasi di setiap 1 bulan sekali, kita konten-konten apa saja yang trending, yang viral, bisa nggak kita menggunakan tren itu untuk menciptakan engagement antara kita dengan audiens dari klien kami. Jadi selalu coba berbagi. Dunia copywriting itu dunia yang dunia food writing itu terkait erat dengan yang namanya dunia copywriting. Jadi kita bermain dengan kata-kata, kita bermain dengan pikiran orang, kita bermain dengan pilihan kalimat yang ketika kita bisa memasukkan emosi di situ, kita bisa memasukkan kata-kata atau kalimat yang membuat orang jadi tertarik, itu begitu tes, itu langsung orang jadi, oh ini aku pengen makan di sini, oh aku pengen merasakan kenikmatan makan ayam di sini. Saya pernah saya ingat satu tulisan di Unilever Food Solutions itu, saya wawancara satu pengusaha nasi uduk ya, tapi dari Pontianak. Bayangkan, nasi uduk biasanya kan terkait sama makanan dari Betawi, dari Jakarta gitu. Tapi ini dari Pontianak. Nah, dia punya pesaing, banyak sekali pesaing. Tapi dengan cerdas, dia mengatakan bahwa nasi uduknya memakai nasi beras khusus yang didatangkan langsung dari Pontianak. Beda rasanya, dan memang beda. Nah, poin ini aja ternyata membuat orang jadi penasaran. Bedanya apa sih nasi uduk Pontianak sama nasi uduk yang biasa, yang lain? Jadi kayak gitu. Jadi ada banyak sekali tipe-tipe tulisan yang kita bisa create berdasarkan keunikan tertentu yang kita pilih. Termasuk saya misalnya juga ada klien juga perusahaan importer daging. Dia bercerita bahwa daging yang dia datangkan itu khusus dari Australia dan Jepang. Padahal kalau teman-teman makan misalnya di Yoshinoya, itu di situ men-state bahwa di situ US beef, masakan dari dari Amerika, beefnya dari Amerika. Ternyata ada kekhususan kenapa mendatangkan dari Australia dan dari Jepang. Dan itu jadi cerita. Nggak akan saya bahas di sini, tapi itu jadi cerita yang nanti ketika itu akan jadi message komunikasi mereka, itu akan jadi sesuatu yang sangat menarik. Termasuk, kalau ini saya bisa share, misalnya daging sapi, yang sapinya makan menunduk sampai bawah, artinya dia makan di ladang, dia makan sendiri, sama sapi yang dikasih makanan yang di peternakan, itu rasanya beda. Nah, ini bisa jadi bahan cerita juga ketika nanti teman-teman buka restoran ngambil sapi dari sumber yang seperti itu. Jadi banyak sekali aspek yang bisa kita pakai untuk bisa menceritakan keistimewaan food writing kita tentang makanan atau tentang restoran atau tentang layanan yang tertentu dari food and beverage business ini. Nah, ini tadi terkait, maaf ini kelewat tadi, ceruk yang bisa kita pakai untuk kita bercerita itu macam-macam. Bisa dari cara masak, ada bisa tentang resepnya, tentang tempatnya, tentang sejarahnya, manfaatnya, misalnya buat diet, bisa buat kesehatan dan sebagainya. Sisi kreatif menunya, komposisi menunya, ilmu di balik menunya, cerita di balik chefnya, itu bisa kita manfaatkan. Jadi banyak sekali ceruk yang bisa kita bahas untuk membuat ketertarikan orang untuk membaca tulisan kita. Nah, ini pandai-pandai aja kita membuat pilihan-pilihan terhadap itu. Nah, ini karena sudah hampir jam 5, saya tutup dengan satu tugas. Boleh nggak, Mas Anang? Boleh banget, Mas. Ya, oke ya. Monggo. Tadi saya kan sudah menjelaskan tentang ini tadi, tulis dengan panca indera,
Ibaratkan dengan emosi, ceritakan pengalaman, cari kata ganti yang lebih personal, masukkan unsur visualisasi tindakan. Ada lima hal ini yang teman-teman bisa pakai. Nah, tugasnya adalah ubah kalimat ini jadi lebih hidup dan deskriptif. Saya makan pizza yang sangat lezat. Jadi kalimat ini supaya jadi lebih powerful, bisa membuat orang jadi pengen makan pizza, gimana caranya? Ini 1656, mungkin satu kalimat aja. Teman-teman silahkan, nanti Mas Anang silahkan pilih siapa yang bisa ngasih jawaban ya. Nanti seperti biasa, karena tadi Mas Anang memberitahukan saya ada sesuatu, ini hari istimewa saya, nanti yang menurut saya paling bagus, boleh ya Mas, tiga orang nanti saya pilih apa yang paling bagus. Nanti Boleh, ada boleh. bonus 100.000 e-wallet dari saya untuk tugas ini. Monggo silakan. Ya. Nanti silakan Mas Anang yang akan memilih. Untuk saya bandingkan siapa, saya ambil satu pemenang. Monggo silakan. Selama 3 menit. Kalau ada yang sudah selesai, silakan raise hand ya. Nanti Mas Anang mungkin bisa memilihkan yang kira-kira paling pas. Mas Agung. Ya, Mas. Mas Agung yakin semua teman di sini pernah makan pizza nih. Mas Agung, aku usul aja deh. Ini kan mereka bisa bikin banyak-banyak variasi ya. Kalau tugas ini nanti ditulis di Instagram dengan mention Mas Agung dan mention Akademi Tulis Buku gimana? Nanti kita cari yang terbaik yang ditampilkan di Instagram. Oh, oke, menarik, Gitu menarik. ya. Boleh, boleh, Oke, boleh. Makanannya siap. mau tetap pizza atau yang lain? Saya mau nggak aja sih. Monggo, pizza aja nggak apa-apa. Tapi terserah Mas Agung sih. Bisa aja, bisa aja. Oke. Ini terkait sama nanti yang mau saya share sebagai bonus. Ini kan ini masuk ke bagian dessert ya, bagian yang makanan penutup nih sebelum selesai, sebelum lanjut ke tanya jawab ya. Jadi kenapa saya memberikan tugas ini, nanti saya akan cerita background-nya apa. Monggo, silakan. Nanti di-share anyway, berarti ini saya langsung aja ya Mas ya. Saya lanjut aja ya. Boleh kalau mau sampel beberapa teman Oh ya yang boleh. sudah nemu gitu ya, kalau jadi bahan diskusi gitu. Monggo, Oke, Mas oke. Agung. Ada yang nantang tuh satu kalimat atau satu paragraf. Monggo, monggo. Mbak Foni. Yang sudah boleh beberapa di-share di chat, Mas Agung. Ya, silakan, boleh. Oke, ini ada beberapa nih. Oke, 1, 2, 3. Silahkan kalau Mas Agung mau pilih untuk bahan diskusi. Oke. Oh, ini ada yang panjang nih, menarik nih. Nita to everyone. Oke. Pizza yang mengeluarkan harum khas oregano dan lelehan keju mozzarella serta keharuman saus tomat yang terbakar membuat aku ingin segera melahap dan mendaratkannya di lidah. Wih, mantap. Ini pakai sense penciuman ya, harum khas oregano dan lelehan, ini sense dari penglihatan, lelehan keju mozzarella serta keharuman saus tomat. Ini menarik, menarik. Jadi ini menggunakan panca indera tadi ini. Jadi ketika kita bicara panca indera, ini sebenarnya sangat-sangat kaya untuk bisa membuat kita memilih kalimat apapun gitu, yang terkait sama suaranya ketika
Mungkin bisa ditambahkan misalnya kalau pizza yang benar-benar asli pizza itu kan sebenarnya tipis, bukan yang ala Pizza Hut itu yang tebel. Nah itu kalau pizza yang tipis itu ketika digigit itu krek gitu, ada suara krek dan ada sedikit rasa gosong di situ. Itu membuat sensasi kita jadi lebih lebih ini. Tapi ini sudah sangat menarik nih, Mbak Nita. Oke, kemudian lelehan mozzarella-nya membalut lidah, toppingnya melimpah, kejunya molor semua molornya. Bukan cuma lelehan mozzarella-nya tertinggal di mulut, tapi juga tekstur yang terasa membal dalam gigitanku. Nah, membal ini mungkin bisa dicari padanannya. Kalau membal itu kayaknya malah jadi kayak apa ya? Terlalu alot gitu. Kalau kita membacanya jadi kesannya malah jadi alot. Jadi orang ketika oh kok membal ya? Nanti jadi kayak bukan maksudnya mungkin mulur-mulur itu kan, tapi ini jadi kayak membal itu seolah-olah jadi malah kayak alot. Wah ini keren-keren nih Mas. Wah ini udah profesional semua nih. Teman-teman nih banyak banget nih bagus-bagus nih. Saya milihnya nanti agak susah nih. Nanti istriku ikut ya biar dapat hadiah juga. Ya. Oke nanti ini yang teman-teman boleh nanti dikoreksi terus kirim ke yang Instagram saya sama Instagramnya Akademi Penulis Buku ya nanti bisa kita pilih. Oke, untuk saya pengen cerita bahwa kenapa saya nulis ini. Ini tulisan saya dalam tanda kutip. Kenapa saya mengatakan saya hasil tanda kutip? Ini saya tulisnya. Saya menikmati setiap gigitan pizza karya chef asli Italia itu. Mozzarella-nya meleleh di mulut, beradu dengan kerak tipis yang renyah, dan sedikit bau gosong di ujung lidah. Saus tomat yang manis dan asam berlomba memberikan kejutan bersama paduan daging sosis sapi dan jamur yang segar. Sensasi di tiap lapisan rasa membuat saya tak mampu berhenti mengunyah. Nah, ini tulisan yang tadi, kalau teman-teman tadi banyak sekali memberikan tulisan yang hampir mirip dengan seperti ini. Nah, ini tulisan ini saya kasih bocoran kalau teman-teman baru belajar, saya punya asisten. Ini kemarin lagi trending viral, teman-teman bisa pakai ini karena ini buat bonus teman-teman. Asisten saya adalah ini. ChatGPT. Teman-teman ada yang pernah buka pakai coba namanya ChatGPT, chat.openai.com. Nah, ini saya tinggal memberikan perintah seperti ini. Buatkan saya satu paragraf tentang enaknya makan croissant asli Prancis di kafe. Dan dengan mudahnya ini asisten, bagi saya ini asisten ya. Karena sekali lagi ini emosinya masih kita tambahkan, kita kurangi. Makan croissant asli Prancis di sebuah kafe sungguh merupakan pengalaman yang luar biasa. Tekstur croissant yang renyah di luar dan lembut di dalam dipadukan dengan rasa mentega yang kaya, membuat lidah tidak bisa berhenti merasakan kelezatannya. Ditambah lagi dengan suasana kafe yang nyaman dan hangat, membuat pengalaman makan croissant semakin menyenangkan. Rasanya seolah-olah kita sedang berada di Prancis sendiri, menikmati croissant yang baru saja keluar dari oven. Gila ya, ini dilakukan oleh AI, Artificial Intelligence. Dan ini teman-teman kemarin sempat membahas sangat panjang, sangat lebar. Ini akan mematikan profesi penulis, ini akan mematikan profesi programmer, dan lain sebagainya. Tapi kalau bagi saya, ini justru tantangan, dan ini saya merasakan, ini bagi saya ini sebagai membantu saja, mengasisteni saya untuk mencari ide, mendapatkan angle-angle tertentu yang saya mungkin lupa dan lain sebagainya, lalu diperkaya. Jadi tadi yang saya contohkan sebelumnya, ini hasil AI, Jadi kalau teman-teman tadi mau curang dalam tanda kutip ya, ini bisa memakai tadi, tinggal kita memberikan perintah, langsung masuk seperti itu. Nah, ini sekali lagi ini bukan hal yang hal yang tabu, tapi
bagi saya ini membantu, sangat membantu. Apalagi kalau kita sudah terkait sama pekerjaan yang sifatnya sudah sangat banyak, hal-hal semacam ini akan membantu. Teman-teman bisa memakainya untuk berbagai macam hal. Dan ini sekali lagi kebijaksanaan kita memakai. Jadi kita dari hasil yang dibuat sama si AI ini teman-teman bisa pakai, bisa enggak, bisa silakan, bisa diolah. Tapi kalau saya sendiri menggunakan ini untuk mencari ide itu sangat membantu. Itu aja ya hasil hari ini. Terima kasih. Jika ingin diskusi lebih lanjut, nanti kita lanjutkan dengan question and answer. Ini email saya agoing.w@gmail.com, telepon saya di 0812-895-0818. Bisa buka Instagram saya, slash-nya agoingwid, AGOENGWID. Terima kasih teman-teman semuanya. Gratis ini dipersembahkan oleh saya dari Dapur Tulis dengan dukungan semuanya dari Akademi Penulis Buku, dari Mas Anang YB, dan tim yang sangat-sangat open, sangat-sangat membantu kita. Dan insya Allah nanti ini benar-benar bisa sukses bersama dengan tim. Ini saya kasih foto saya sama istri saya di Paris ini karena dari hasil penulisan itulah saya bisa memberangkatkan saya dan istri saya. Dan saya yakin teman-teman punya impian ketika bisa menggunakan karya-karya dengan baik dan benar, mendapatkan pekerjaan-pekerjaan secara profesional, apalagi masuk ke komunitasnya Akademi Penulis Buku, insya Allah apapun kita bisa diperjalankan, bisa ke berbagai belahan dunia dengan menyenangkan bersama keluarga. Dan saya ini sangat terinspirasi juga dengan Mas Anang, banyak sekali foto-fotonya bersama keluarga ke berbagai tempat. Jadi saya juga nggak boleh kalah, ini saya nge-share juga. Oke. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Anang. Terima kasih semuanya. Oke, makasih Mas Agung. Keren banget ya, Mbak ya. Teman-teman, kalau teman-teman merasa tercerahkan dengan apa yang disampaikan Mas Agung, boleh dong kasih reaction dengan pasang reaction positif, entah itu love ya atau jempol, silakan. Oke. Nah, Mas Agung tadi beberapa teman kayaknya udah nggak sabar ya. Banyak yang sudah mulai share di story Instagram. Waduh, diajar maestro gitu. Keren. Nah, Mas Agung udah bicara 1 jam. Biar istirahat dulu ya. Silakan kalau mau minum-minum dulu. Nah, teman-teman, kita sambil nunggu Mas Agung istirahat sebentar ya. Acara ini kita mohon maaf banget kita jadwalkan sampai pukul 5. Ini udah pukul 5:05. Ikhlas nggak kalau ini saya tutup? Ikhlas nggak kalau saya tutup? Kalau enggak, oke, kita akan coba nanti beri waktu sebentar buat teman-teman yang pengen diskusi dengan Mas Agung. Tapi gini, bicara soal resep masakan, tadi ada keren banget yang disampaikan Mas Agung, bagaimana ternyata makanan, bercerita tentang makanan itu bisa juga kita memancing atas pengalaman-pengalaman masa lalu. Saya jadi ingat dengan tulisan dari Mbak Elizabeth Rose, tadi ada di sini ya, Mbak Elizabeth Rose itu kelahiran dari Bantul, Yogyakarta, tapi sudah tinggal di Laos, kemudian sekarang menetap di New Zealand gitu ya. Dia pernah bikin buku di mana sepertiga dari isi buku itu sebenarnya bukunya adalah buku memoir tentang ibunya. Sepertiga halaman di belakang itu berisi tentang resep-resep yang amat sangat dia ingat, ya, mulai dari kalau nggak salah ya, jangan bronkos, sayur bening, segala macamnya yang itu dia bawa terus, kenangan itu dia tuliskan, kemudian ketika dia sudah menjadi warga negara-negara lain, buku itu menjadi amat sangat kenangan yang amat sangat indah gitu. Jadi bisa memadukan resep masakan dengan cerita tentang makanan dengan buku-buku kenangan gitu. Jadi apapun yang pengalaman yang pernah beliau jalani bersama ibundanya itu dia tuliskan dengan amat sangat apik. Kemudian ada bonus di belakangnya adalah resep-resep masakan dari ibunya yang kemudian dia abadikan di dalam buku kenangan itu. Nah, bicara soal buku kenangan, Akademi Penulis Buku minggu depan mau bikin kelas juga ya, kelas menulis buku kenangan. Ini semacam memoir atau semacam biografi tapi versi mini. Kita bisa membuatnya kalau misalnya di keluarga saya ini ada buku tentang anak lelaki saya gitu ya. Nah, buku kenangan itu modelnya kayak gini ya, buku kenangan. Jadi foto-fotonya gitu ya, foto-foto, kemudian masa-masa dia bersekolah segala macam gitu. Dan di keluarga saya itu hobi banget bikin sampai jadi banyak buku. Kalau nggak salah udah ada 5 buku ya, ini anak yang ke
Kedua, ini anak yang pertama, hari ini dia lagi traveling, sendirian solo traveling ke Bangkok gitu ya, dalam rangka ulang tahun. Kemudian ada juga buku ini, buku terbaru ya, buku terbaru ya, ini ditulis oleh istri saya. Dia mengalahkan prestasi saya, dia bisa nulis hampir 300 halaman ya, buku kenangan gitu. Nah, kelas ini akan kita buka minggu depan. Silahkan teman-teman kalau berminat atau pengen menulis tentang kisah tentang ayahnya, papa, mama, putra-putri, atau kakek nenek yang sudah meninggal, boleh banget untuk ikut kelasnya minggu depan. Ya, ini salah satu buku juga yang kita buat. Oke. Mas Agung udah minum, Mas Agung? Sudah, mantap. Terima kasih. Oke. Nah, teman-teman ada yang mau bertanya? Yuk, silahkan resen yang pengen bertanya, pengen tanya apa saja tentang tulisan kuliner ini, baik dari sisi bisnisnya, tentang cara menulisnya. Karena saya yakin di sini ada banyak penulis, banyak juga pengusaha makanan, ada juga penggila makanan, gitu ya Kak saya. Gitu. Yuk, siapa mau resen? Boleh banget. Ada yang bertanya? Atau sudah terlalu jelas nih? Kayak Mas Agung ini nggak ada yang resen nih Mas Agung. Kayak Mbak Ika nih. Ada tadi Mas kayaknya. Oh ada loh. Sebentar, tak lihatnya. Oke. Ini dari Bu atau Mbak Irene nih. Boleh bertanya kalau mau review makanan di restoran untuk di-share di medsos, apakah harus izin pemilik resto? Terima kasih. Mau langsung dijawab? Kalau ya, Ya. langsung saya jawab. Kalau untuk restoran, untuk share di medsos sih sebenarnya tidak perlu izin pemilik resto ya, karena itu kan ranah pribadi kita untuk nge-share. Bahkan sebenarnya mereka sangat berterima kasih kalau kita nge-share makanannya. Saya beberapa kali iseng juga sih, ketika makanan di satu restoran enak gitu, saya share, kemudian saya bikin story. Nah dari story itu saya langsung nge-tag si restorannya. Mereka juga sangat berterima kasih. Karena dari beberapa yang baca story itu, terus kemudian teman-teman saya datang ke restoran itu gitu. Jadi sebenarnya simbiosis mutualisme sih. Tapi bahkan kalau teman-teman sering mereview restoran, saya beberapa kali mereview saya masukkan di TripAdvisor, kemudian di Traveloka, di Tiket.com itu saya dapat poin. Nah biasanya poin-poin itu yang kemudian bisa saya pakai untuk belanja tiket dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya bisa kita manfaatkan yang hal seperti itu. Jadi sekali lagi penulisan tentang food ini sangat luas dampaknya, sangat luas manfaatnya, dan teman-teman kalau misalnya ketika tadi mau mereview makanan, tulis aja di medsos, kemudian disimpan untuk nanti kemudian dikembangkan, misalnya nanti jadi tulisan panjang. Nah nanti bisa ditawarkan itu di restoran itu, misalnya kita bisa bikin reviewnya di tempat lain, misalnya di media massa, itu juga bisa sangat membuat senang si restoran itu. Jadi bebas sih sebenarnya kalau untuk review di restoran. Oke, jelas ya Mbak Irena ya. Oke, Mbak Elizabeth terus masih standby di situ. Ada yang mau disampaikan? Saya cek juga Mas kalau ada yang kelewat. Coba sambil dicek. Ada juga dari Mbak Utari, Neng Hadiati ya. Pengen nulis makanan lagi, berarti biasa nulis makanan juga lagi nih. Oke, Mbak Ros, silahkan kalau mau open mic. Iya, terima kasih Mas Agung. Penyampaiannya sangat bagus sekali ya, langsung to the point. Bisa ini apa namanya? langsung menginspirasi, pengen langsung menulis gitu. Semuanya jelas sekali. Terima kasih Mbak Ros. Mudah-mudahan ada mau ditanyakan? Tanya nggak? Udah jam 10 di sana ya? Jam 11 Mas, ini kriit-kriit. Udah jam 11 malam. Posisi di mana? Saya di New Zealand. Saya di New Zealand di Wanaka. Aduh, saya insya Allah nanti mudah-mudahan ke sana Mbak. Mudah-mudahan ya, tapi masih rencana. Ada saudara saya di sana di New Zealand. Mungkin di saya mana, akan Mas? berkunjung. Di Auckland. Oh, beliau di Auckland. chef juga di sana ya. Ada saudara saya dari chef di sana. Salah satu sumber tulisan saya kalau saya tanya tentang makanan, saya tanya ke beliau. Jadi beliau udah jadi warga di sana sekarang. Iya, udah ngundang saya tapi saya belum lama sempat. ini saya juga ambil apa namanya food and beverage license ya, karena saya juga saya bantu di sini namanya Food for Love. Jadi saya cooking untuk membantu
orang-orang di sini. Jadi saya memperkenalkan makanan-makanan Indonesia juga yang lewat ini, bukan NGO sih itu, seperti NGO tapi untuk membantu orang-orang di sini. Itu tombol kangen kalau buat saya. Wah, menarik. Bolehlah nanti kalau jadi ke sana. Ya, mampir saya di South Island di Wanaka. Oke. Siap. Oke. Makasih, Mbak Rus. Mantap. Sama-sama. Oke, yuk. Siapa lagi ada yang mau Ada nih Mas, ada bertanya? Bu atau Mbak Yuli nih. Apakah aplikasi nanya tadi yang ChatGPT, apakah aplikasi itu bisa nulis ide dalam bahasa Inggris? Sangat bisa. Pakai bahasa apapun bisa, mau pakai bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Yunani. Monggo, ini aplikasi yang ajaib banget dan sangat viral banget karena langsung aja dicoba nanti. Coba aja ChatGPT atau Chat OpenAI. Nanti silakan dicoba. Itu sangat membantu. Ada lagi dari Mbak Dewi, Mas Agung. Oke, kalau untuk coba tulis artikel tentang makanan ke media massa, ada link untuk media massa. Saya nggak ada yang spesial khusus ke media massa ya, tapi teman-teman bisa coba hubungi di media massanya. Jadi biasanya kalau media massa itu kita ngubungi editornya, editor yang khusus bidang makanan. Kalau misalnya kayak Femina, tapi Femina masih terbit nggak ya Mas? Aku agak lupa deh. Kurang tahu ya. Sekarang banyak banget media massa yang udah tutup ya, balik ke online gitu. Ke online. Coba aja nanti cari, saya nanti coba kalau misalnya ada. Saya jujur jarang nulis ke media massa karena lebih fokus ke company. Jadi karena saya membantu Unilever itu saya lebih banyak fokus ke sana. Dulu saya sering banget gitu, tapi sekarang kurang update karena ya itu tadi karena meladeni lebih ke corporate. Jadi kalau untuk media massa yang masih sering ngasih bonus tulisan itu setahu saya Mojok, kalau nggak salah ada teman kita Mas Agung Purwandono ya Mas, itu satu tulisan kalau dimuat itu kalau nggak salah 300 sampai 500 ribu satu tulisan, tapi khusus kuliner saya rasa ada beberapa kali tapi nggak ada yang khusus spesial tentang kuliner di Mojok itu. Kalau di Kumparan itu juga ada, tapi terbatas penulisnya, kayaknya diundang by invitation. Jadi kalau menurut saya akan lebih baik membuat tulisan blog dulu. Kenapa? Dari blog itu nanti kita jadikan koleksi. Nah, dari situ kita masukkan SEO, kita olah dengan kata-kata pilihan SEO. Nanti dari situ orang akan mencari. Nah, ketika nanti terhubung sama artikel kita yang di blog kita, itu biasanya media massa yang akan mengundang kita. Saya dulu beberapa kali diminta tulisan oleh media massa, tapi by invitation. Jadi karena udah jarang banget nulis di media massa, jadi biasanya by invitation. Itu Bu Dewi atau Mbak Dewi. Oke, ada dua lagi dari Mbak Tantrini dan Mbak Sila Mansila. Oke, ini yang terakhir kali ya Mas ya. Oke, silakan Mas Agung. Untuk Mbak Tantri ya, food writing itu lebih ke review makanan daripada proses pembuatannya atau resepnya saja ya Mas, atau keduanya? Food writing itu sangat open untuk menulis macam-macam. Tadi saya kalau cerita tentang ceruk tulisan kita bisa bicara tentang resepnya, kita bisa tentang sejarah makanannya, pilihan bahan-bahannya. Kemudian yang mungkin saya bisa kasih contoh yang sedang saya kembangkan, itu saya nulis tentang daging yang tadi saya cerita. Itu daging yang seperti apa, pengolahannya, memotong hewannya seperti apa, kemudian disajikan ke pelanggan itu seperti apa. Nah, itu satu tulisan yang panjang banget, itu jadi satu buku. Nanti itu bisa sebenarnya bisa jadi cuma satu artikel, bisa jadi satu buku. Jadi artinya sebenarnya kita sangat bebas untuk bisa menulis, mau proses pembuatannya, mau menulis tentang resepnya, mau tentang angle tadi yang cerita tentang asal mulanya, kemudian kita cerita tentang masakan nenek, masakan ibu, tadi yang dicontohkan oleh Mas Anang. Jadi sangat terbuka lebar peluang kita menulis dari sudut pandang manapun. Yang pasti tadi memakai 5 hal tadi yang saya ceritakan. Itu Mbak Tantri, jadi bisa digabungkan banyak hal. Kemudian Mbak Zila Manzila,
boleh atau tidak kita mereview soal makanan daerah tanpa kita datang ke ruang situ, misal karena terkendala lokasi. Boleh banget. Tadi saya sudah cerita pengalaman saya waktu pegang klien Singapore Tourism Board, Singapore Tourism International pada tahun 2008. Saya kebetulan dapat klien dari sana. Saya membahas banyak hal tentang Singapura, teman-teman di sana, makanan di sana, tanpa saya berkunjung ke Singapura selama 2 tahun. Saya meriset makanan di sana, merisetnya melalui website, melalui banyak sekali pada saat itu yang saya gunakan, termasuk saya beli buku tentang makan di Singapura gitu. Nah dari situ saya tulis ulang, saya rewrite. Jadi tidak perlu kita datang, tapi sekali lagi ketika kita bisa merasakan sendiri, datang sendiri, makan sendiri, itu jauh lebih powerful. Sense suasana yang dapat, mungkin gigitan pertamanya pasti sensasinya berbeda, dapat. Terus cerita kita makan di sana bareng siapa juga dapat, sense-nya itu akan lebih kaya ketika kita datang sendiri. Jadi kalau kita bisa datang langsung dan kita menikmati langsung, itu sangat powerful untuk membuat kita jadi menulis kita jadi lebih hidup. Itu Mbak Tantri sama Mbak Zila. Terima kasih pertanyaannya luar biasa ini teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Agung. Sama-sama. Oke, Mas Agung, makasih banget ya hari ini ya. Teman-teman bisa dapat banyak banget insight ya tentang salah satu ceruk yang mungkin teman-teman jarang banget sentuh. Biasanya mainnya di novel, mainnya di buku-buku non-fiksi. Hari ini kita belajar sesuatu yang keren banget. Saya mendapatkan dua hikmat. Waduh, hikmat kan. Ada 2 hal yang saya tangkap dari kesuksesan Mas Agung. Yang pertama adalah kuasai satu ceruk dan jadilah profesional, jadilah maestro di situ. Ya, Mas Agung keren banget mengambil satu ceruk yang tidak banyak orang masuki di situ, seperti istilahnya blue ocean-nya Mas Agung ya. Seolah tidak ada kompetisi, itu seolah menjadi tidak relevan untuk dibicarakan ketika ngomongin Mas Agung dan tulisan-tulisan kulinernya ya. Jadi kuasai satu dan jadilah maestro di situ. Itu hal pertama. Hal kedua adalah peluk terus klien utama. Ya, saya lihat bagaimana Mas Agung dari tahun jebot gitu istilahnya gitu ya, menjadi konsultannya, menjadi sosok yang sangat diandalkan Unilever dari tahun ke tahun, dan itu bisa membawa, saya nggak tahu mana yang lebih besar, Mas Agung membuat Unilever tambah besar atau perusahaannya Mas Agung dibuat besar karena punya klien ini. Tapi saya yakin pasti keduanya saling mendukung ya Mas Agung ya. Ini 2 hal yang buat saya pun sangat-sangat penting untuk bisa saya bagikan dan bisa saya tarik kesimpulannya hari ini. Oke, teman-teman, kita nggak bisa berlama-lama ya, teman-teman yang di waktu Indonesia bagian tengah sudah saatnya maghrib juga gitu ya. Terus kemudian di waktu Indonesia bagian barat juga sebentar lagi maghrib. Kita foto keluarga dulu yuk bareng-bareng. Ini adalah kenangan yang amat indah di mana kita bisa ketemu hari ini ya. Yuk yang bisa buka kamera, kita buka kamera ya. Karena soal makanan fotonya pakai Oh gitu ya. Oke, kita pakai gini ya. Boleh. Ada 2 slide ya. Slide. Benar ya ngomongnya slide ya, Mbak Ika ya. Menyebutnya slide. Oke. Siap. Yuk. Oke. Saya buka yang pertama dulu ya. 3, 2, 1. Oke, geser lagi. Aku nggak bisa gini, harus menekan 3, 2, 1. Oke. Nah, oke, makasih banget teman-teman ya. Jangan lupa ada kuis dengan hadiah ratusan ribu dari Mas Agung dalam rangka ulang tahun perkawinannya. Silahkan, nanti akan kita ketik, Bu Mimin akan bantu ketik tugasnya apa, kemudian bagaimana caranya, nanti akan kita bagikan di mana? Di grup WhatsApp, grup temporer kita. Jangan tinggalkan grup dulu ya. Nanti kita akan sama-sama sampaikan bagaimana cara untuk bisa memenangi kontes menulis dari Mas Agung. Akhir kata kita ucapkan terima kasih banget buat Mas Agung ya. Salam buat Ibu dan teman-teman semua. Jangan lupa apapun yang kita terima hari ini jangan cuma menjadi pengisi hari ini 2 jam sekedar ikut menghabiskan kuota, tapi jadikan ini sebagai langkah awal untuk sinau bareng, naik level bareng, dan kita akan sukses bareng. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih.